Terima kasih. Saya akan menjawab apa pertanyaan dari Bapak Ibu. Saya akan menjelaskan dari sudut pandang dari diri saya sendiri. Ya, benar. Saya ingat pada waktu itu tanggal 22 Desember saya berada di kamar Pak Prihartono. Malam itu Stambul anak saya pulang ke rumah. Dia mendatangi saya, membujuk saya agar saya mau menjadi gundik dari Pak Prihartono. Sebelum itu, saya sudah memikirkan mengenai hal itu. Kata Stambul, Pak Prihartono sedang mencari gundik muda yang mau memijat-mijatnya. Apalah daya, saya hanya perempuan tua. Tapi dengan keyakinan Stambul menjelaskan pada diri saya, dengan saya mau menjadi gundik dari Pak Prihartono, hidup saya tidak akan menjadi kelaparan. Kemiskinan tidak akan menghampiri saya. Kata Stambul, Pak Prihartono mencari gundik muda. Dan tak ada satupun yang mau menjadi gundiknya. Stambul mengajak saya untuk melakukan perbuatan itu, hanya untuk ingin lari dari kemiskinan. Memang, sejak Markeso meninggal, saya hidup dari belas kasih tetangga. Setiap hari, tetangga datang ke rumah saya hanya untuk mengasih makanan untuk saya makan. Saya, Stambul, Markeso, hidup hanya dari hasil menggamen sebagai ludruk atau pontang-panting menembang, ngeremo. Dari situlah keluarga kami bisa hidup. Ya, dulu saya kenal Markeso melalui pasar. Saya membantu bapak saya menggelar dagangan. Waktu itu saya masih ingat, umur saya 15 tahun. Saya melihat Markeso turun dari angkot untuk menarik para penumpang. Pada waktu itu Markeso umur sekitar 20 tahunan. Terlihat muda, gagah, dan perkasa. Dari situlah saya terbayang-bayang wajah Markeso. Setiap hari saya mengikuti bapak berjualan di pasar dengan harapan saya bisa memandang wajah Markeso. Dulu, Markeso kerjaannya hanya menjadi supir angkot. Sebagai kernet. Sebelum bertemu saya. Sebelum kami menikah, saya ingat
di mana pertama kali kita bertemu, dan sampai akhirnya Markeso mengajak saya untuk menikah. Saya rindu Markeso. Kenapa Markeso meninggalkan saya? Setelah saya menikah dengan Markeso, saya melahirkan 12-13 anak. Gubuk tersebut, tempat tinggal kami, merupakan tempat yang sangat indah sekali bagi saya dan Markeso. Akan tetapi, saya merasa menyesal. Setiap kali saya melahirkan, saya tidak mengurus anak saya sendiri. Sejak dalam kandungan, banyak orang yang peduli terhadap kandungan saya. Saya diberi makan, saya diberi vitamin, saya diberi uang untuk mencukupi semua kebutuhan saya. Dengan catatan, setelah anak saya lahir, saya memberikan anak tersebut kepada orang itu untuk diasuh. Begitupun dengan semua anak saya. Sampai pada akhirnya, saya dan Markeso merenung. Saya dan Markeso mempunyai keinginan untuk mengasuh anak saya sendiri. Dan akhirnya, saya hamil anak ke-13. Dalam perjalanan hamil tersebut, banyak sekali hal-hal, rintangan yang saya dan Markeso hadapi. Bayi tersebut lahir begitu sangat lucu. Ya, bayi laki-laki. Sampai pada akhirnya Markeso memberi anak tersebut dengan sebutan nama Istanbul. Saya mendidik Istanbul agar bisa menjadi anak baik. Tetapi tidak. Setelah Istanbul dewasa, Istanbul jarang ada di rumah. Dia manggil Markeso tanpa ada embel-embel bapak. Setiap kali Markeso pulang dari mengamen, uang tersebut selalu dirampas Istanbul. Hati saya miris. Di situ saya merasa gagal. Sampai pada akhirnya Istanbul tumbuh menjadi remaja. Dan Istanbul memaksa saya untuk menjadi gundik. Saya merasa bersalah. Tidak bisa mendidik Istanbul untuk menjadi anak yang lebih baik. Malam itu Istanbul datang ke rumah. Saya diseret sampai kamar Pak Prihartono. Di situ saya dikunci. Saya ditinggal. Sampai akhirnya Pak Prihartono datang. Saya dipaksa. Saya dihina. Karena saya hanyalah wanita tua. Hanyalah seorang ibu-ibu yang menurutnya tidak menarik lagi.
Setelah itu Pak Prihartono pergi keluar. Dari dalam kamar, saya mendengar suara gaduh. Ketika saya melihat, ternyata di situ ada Istanbul yang sedang meminta uang, sedang memeras Pak Prihartono. Disitulah terjadi perkelahian antara Pak Prihartono dengan Istanbul. Saya tidak berani melihat apa yang terjadi di luar. Saya merasa bingung. Saya takut. Saya sedih.